Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk menyampaikan materi tentang teologi Perjanjian Lama 1. Dan sebelumnya perkenalkan, nama saya Yarman Wanizai, NIM 08012301, Prodi Teologi semester 2. Di sini saya akan menyampaikan 4 materi tentang teologi Perjanjian Lama 1. Yang pertama yaitu teologi Injil Markus, kedua teologi Injil Lukas, ketiga teologi Injil Yohanes, dan keempat kitab Kisah Para Rasul sebagai bagian dari tugas teologi Perjanjian Lama 1 yang diasuh oleh Ibu Erlina Waruhu, Magister Teologi. Di sini saya akan membahas satu persatu. Pertama, saya akan menyampaikan teologi Injil Markus. Teman-teman, Injil Markus merupakan kisah yang paling singkat tentang permulaan Injil tentang Yesus. Kita bisa melihat dan membandingkan di Alkitab kita, terdapat di Markus pasal 1 ayat 1. Dengan penulis kitab yaitu Markus sendiri, dan tema kitab yaitu Yesus adalah hamba. Kata kunci pelayanan dan tahun penulisan 55 sampai 56 Masehi. Kitab Markus ini dialamatkan atau dituliskan untuk orang percaya di Romawi. Adapun tujuan penulisan kitab Markus yaitu dibagi menjadi dua, yaitu satu, sebagai suatu antisipasi yang bersifat nubuat atau tanggapan penggembalaan terhadap masa penganiayaan, karena pada masa itu, pada tahun 60-an Masehi, orang percaya diperlakukan secara kejam oleh masyarakat dan banyak diantaranya disiksa dan bahkan dibunuh di bawah pemerintahan Kaisar Nero. Kaisar pada waktu itu artinya adalah pemimpin tertinggi di suatu kerajaan. Kedua yaitu tujuan penulisan kitab ini yaitu untuk memperkuat iman orang percaya di Roma serta mendorong mereka untuk setia menderita demi Injil dengan memperhadapkan kepada mereka kehidupan, penderitaan, serta kebangkitan Yesus. Adapun muatan teologisnya terbagi menjadi tiga, yaitu satu, kristologi yang ditindakkan, dua, presentasi mengenai Allah, dan tiga, eskatologi. Kita akan membahas satu persatu. Kristologi adalah ajaran atau doktrin tentang Kristus. Yang dimaksud dengan kristologi yang ditindakkan yaitu ajaran Kristus yang ditunjukkan dengan aksi tindakan. Kedua, presentasi mengenai Allah. Melalui Yesus, kita mengenal Allah sebagai Raja dan sebagai yang Maha Kuasa. Allah ini adalah yang mendobrak segala penghalang, sebagaimana yang dinyatakan melalui tindakan Yesus yang menyembuhkan dan mengampuni dosa umatnya. Dia sebagai Allah yang maha baik dengan mengutus putranya untuk memenuhi misi penyelamatan dan menjadi tebusan melalui kematiannya. Ketiga, kerajaan Allah. Ada 4 jenis yang harus kita presentasikan mengenai Allah. Yang pertama yaitu kerajaan Allah. Kerajaan itu adalah kehadiran pemerintahan Allah di mana Allah mengintervensi sejarah dan pengalaman hidup manusia untuk mewujud nyatakan kuasanya dalam mencapai maksud dan tujuannya. Kedua yaitu pemuridan. Bagi Markus, hal kerajaan dan pemuridan keduanya terjalin menjadi satu. Allah dalam menyatakan kuasa kerajaan adalah merupakan suatu undangan kepada ketaatan, panggilan untuk mengikut Yesus sebagai Raja dalam pemerintahannya. Dengan uraian yang disampaikan, maka para pembaca Injil Markus mulai mengerti apa saja syarat-syarat
harga yang harus dibayar, dan pengharapan yang akan diterima dalam mengiring Yesus. Ketiga yaitu misi. Misi adalah rencana pengutusan dari Allah untuk menyampaikan shalom Allah kepada orang yang masih belum percaya. Yesus juga mengatakan bahwa maksud utama dari Bait Allah adalah menjadi rumah doa bagi bangsa. Akhirnya kematian Yesus membawa bangsa-bangsa kepada iman dan pengakuan percaya. Dan keempat yaitu penebusan dan keselamatan. Penebusan dan keselamatan dalam Injil Markus diartikan sebagai keharusan ilahi yang sesuai dengan rencana Allah, walaupun membuat orang tercengang karena tidak sesuai dengan kategori keagamaan waktu itu. Teologi Markus mengenai penebusan dan keselamatan dapat dirumuskan dengan baik melalui kesaksian kepada pasukan tentara setelah penyaliban Yesus. Dia mengatakan, sungguh orang ini adalah anak Allah. Kita bisa melihat di Alkitab kita yang terdapat di kitab Markus pasal 15 ayat 37. Pernyataan kepala pasukan ini memahami bahwa Allah dan manusia diperdamaikan di kayu salib. Ketiga yaitu eskatologi. Eskatologi adalah kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Waktu penggenapan itu tiba di sini dan kerajaan Allah hadir dalam sejarah anak manusia, akan mengirim para malaikatnya untuk mengumpulkan orang-orang pilihan dari keempat penjuru angin, dari ujung bumi sampai ke ujung langit. Sekarang kita masuk pada materi yang kedua, teologi Injil Lukas. Injil Lukas adalah kitab pertama dari kedua kitab yang dialamatkan kepada seorang bernama Theophilus. Penulisnya yaitu Lukas sendiri dengan tema Yesus adalah manusia ideal. Dan kata kuncinya anak manusia. Tahun penulisan tahun 60 sampai 63 Masehi, dan alamat kitab ini ditulis untuk Theophilus dan semua orang percaya bukan Yahudi. Lukas adalah seorang petobat Yunani, satu-satunya orang bukan Yahudi yang menulis sebuah kitab di dalam Alkitab. Kisah dalam Injil Lukas yaitu kelahiran, kehidupan, dan pelayanan, kematian, kebangkitan, dan kenaikan Yesus. Tujuan penulisan kitab Lukas yaitu satu, Lukas menulis surat ini kepada orang-orang bukan Yahudi supaya menyediakan suatu catatan yang lengkap dan cermat tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai hari ia terangkat ke sorga. Kedua, dalam kitab Lukas, Yesus dengan jelas terlihat sebagai juru selamat yang ilahi dan insani yang menjadi jawaban Allah bagi kebutuhan segenap keturunan Adam akan keselamatannya. Adapun muatan teologisnya terbagi menjadi 4. Yang pertama, pemberitaan tentang kerajaan Allah. Kedua, gambaran-gambaran tentang Yesus. Ketiga, gelar-gelar Yesus. Dan keempat, gambaran tentang murid. Kerajaan Allah dalam Injil Lukas adalah tindakan Allah dalam sejarah manusia bagi mewujudkan kerajaannya melalui pelayanan Yesus. Kedua, gambaran-gambaran tentang Yesus. Ada beberapa gambaran-gambaran tentang Yesus yang dijelaskan dalam Injil Lukas ini. Yang pertama yaitu Yesus peduli pada orang-orang bukan Yahudi. Artinya di sini Yesus tidak memandang siapapun. Yesus peduli kepada semua orang, baik itu orang Yahudi dan non-Yahudi. Jadi Yesus itu adalah peduli terhadap semua orang. Kedua, kenalan bagi orang miskin. Artinya di sini Yesus tidak memandang bulu. Yesus tidak hanya mau
berkenalan atau bergaul dengan orang-orang yang kaya, orang-orang yang punya segalanya, tetapi justru dengan orang-orang yang miskin, Yesus bergaul karib dan bahkan kenal mereka. Ketiga, kenalan bagi kaum perempuan. Di sini disampaikan kenalan bagi kaum perempuan karena kita ketahui bahwa di zaman-zaman dulu perempuan tidak diperhitungkan dalam Alkitab. Hanya sebagian saja perempuan yang diperhitungkan dalam Alkitab. Tetapi di sini disampaikan bahwa Yesus itu mau berkenalan, mau bergaul dengan semua perempuan. Nabi-nabi atau nabiah yang terkenal dalam Alkitab hanya beberapa orang saja, seperti Maria Magdalena, Esther, dan lain sebagainya. Keempat yaitu kenalan bagi pemungut cukai dan orang berdosa. Di sini disampaikan bahwa Yesus juga mau berkenalan dengan pemungut cukai dan juga orang berdosa. Mengapa Yesus mau berkenalan dengan pemungut cukai? Pemungut cukai itu adalah orang yang memungut pajak yang lebih dari yang sudah ditetapkan. Lalu pertanyaan kita, mengapa Yesus mau bergaul dengan mereka? Mengapa Yesus mau berkenalan dengan pemungut cukai dan orang-orang berdosa? Saya menyampaikan bahwa Yesus tidak memandang siapapun, dan tujuan Yesus datang ke dunia disampaikan dalam Lukas pasal 19 ayat 10 bahwa sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Artinya teman-teman, di sini disampaikan bahwa Yesus itu bukan datang kepada orang yang tidak berdosa. Dan disampaikan di dalam ayat Alkitab bahwa semua orang itu berdosa. Jadi Yesus datang ke dunia untuk semua orang yang berdosa. Tidak hanya terkhusus kepada orang-orang percaya, sekalipun dia berdosa, tetapi ketika dia percaya, maka dia akan selamat. Ketiga yaitu gelar-gelar Yesus. Ada beberapa gelar Yesus, yaitu satu, Yesus sebagai nabi. Nabi artinya penyambung lidah Allah. Kedua, Yesus sebagai anak Allah. Tiga, Yesus anak Daud. Empat, Yesus adalah Kristus atau Mesias. Dan lima, Yesus adalah Tuhan. Sekarang kita masuk pada gambaran tentang murid. Injil Markus menggambarkan murid-murid sebagai orang-orang yang degil hatinya dan sulit sekali memahami maksud perumpamaan Yesus, dan juga dikenal sebagai murid-murid yang tetap menjaga kesetiaan pada Yesus bahkan hingga saat Yesus disalibkan. Inilah gambaran tentang murid Yesus. Sekarang kita masuk pada materi yang ketiga, yaitu teologi Injil Yohanes. Injil Yohanes adalah Injil yang unik di antara 4 Injil. Injil ini mencatat banyak hal tentang pelayanan Yesus di daerah Yudea dan Yerusalem yang tidak ditulis oleh ketiga Injil yang lain, dan menyatakan dengan lebih sempurna rahasia tentang kepribadian Yesus. Sebagai penulisnya yaitu Rasul Yohanes anak Zebedeus. Temanya
yaitu firman Allah yang menjadi manusia atau inkarnasi, artinya mengambil rupa seorang hamba. Dan kata kunci yaitu kehidupan. Tahun penulisan kitab Yohanes ini adalah tahun 80 sampai 90 Masehi dan dialamatkan atau dikirim dari Efesus dan ditujukan kepada jemaat Asia Kecil. Adapun tujuan penulisan kitab Injil Yohanes ini yaitu untuk meyakinkan orang yang tidak percaya menjadi percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya oleh iman mereka memperoleh hidup dalam nama Yesus dan diselamatkan dalam nama Yesus. Adapun muatan teologisnya, yang pertama yaitu logos atau firman. Yohanes merujuk kepada keadaan sebelum penciptaan untuk menggambarkan hubungan Yesus dengan Bapa. Yohanes menyatakan kalau firman itu berperan dalam penciptaan dunia. Ia tidak membedakan antara kuasa penciptaan yang dimiliki Logos dan Allah. Yohanes juga mengaitkan Logos dengan manusia. Logos itu menjadi manusia melalui nubuatan Nabi, di mana firman Tuhan memberikan kekuatan dan pemenuhan hidup. Kedua yaitu kesatuan Bapa dan Anak. Injil Yohanes menekankan kesatuan yang kuat antara Bapa dan Anak. Kita bisa melihat di Yohanes pasal 10 ayat 30. Hal ini juga tampak dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 bahwa pada mulanya adalah firman, firman itu adalah Allah dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Penekanan ini jelas terlihat dari ungkapan aku dan Bapa adalah satu, atau Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Ketiga yaitu kata-kata aku dan atau akulah. Kata aku ini merupakan ungkapan yang bersifat penyataan kepada para pendengar dan pembaca dalam Injil Yohanes. Ungkapan ini sering digunakan seperti akulah roti hidup. Terdapat di Yohanes pasal 6 ayat 35. Atau akulah terang dunia. Akulah pintu bagi domba-dombaku. Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Dan akulah gembala yang baik. Dan lain-lain sebagainya. Sekarang kita masuk pada materi yang terakhir yaitu teologi kitab Kisah Para Rasul. Kitab Kisah Para Rasul adalah kitab tentang pencurahan Roh Kudus di Yerusalem serta perkembangan gereja serta perkembangan gereja-gereja. Penulisnya yaitu Lukas dengan tema penyebaran Injil yang penuh keberhasilan melalui kuasa Roh Kudus dan sebagai kata kuncinya yaitu saksi-saksi. Tahun penulisan kitab Kisah Para Rasul adalah sekitar tahun 63 Masehi dan dialamatkan atau ditulis untuk Theophilus. Tujuan penulisan kitab Kisah Para Rasul terbagi menjadi dua, yaitu satu, untuk menunjukkan bahwa Injil bergerak dengan kemenangan dari perbatasan Yudaisme yang sempit ke dunia kafir sekalipun tantangan dan penganiayaan. Kedua,
untuk mengungkapkan peranan Roh Kudus dalam kehidupan dan misi gereja, menekankan baptisan Roh Kudus sebagai persediaan Allah dalam memperkuat gereja untuk memberitakan Injil dan melanjutkan pelayanan Yesus. Adapun muatan teologisnya yaitu satu Allah, dua Kristus, tiga Roh Kudus, empat keselamatan, dan lima gereja. Saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama yaitu Allah. Kedaulatan Allah menjelaskan kematian Kristus sebagai hasil dari ketetapan Allah dan kemahatauan Allah. Baik, demikian materi yang bisa saya jelaskan. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Dan akhir kata saya ucapkan terima kasih. Shalom.